Halo sobat bisnis, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semua yang ada di channel saya ini bagaimana caranya kita mendapatkan income tanpa harus ribet, tanpa kita harus banyak melakukan aktivitas. Dimana pada zaman sekarang ini semuanya sudah serba sulit. Orang mencari kerjaan juga sulit, yang sudah kerja juga banyak di PHK, dan berbisnis pun atau berdagang pun mau di pasar tradisional atau di melalui pasar online itu semuanya menjadi serba sulit. Tapi jangan berputus asa ya buat teman-teman semua yang soalnya pada hari ini, pada kesempatan saya kali ini saya akan menunjukkan sedikit info buat teman-teman untuk mendapatkan bisnis tambahan atau pendapatan tambahan yang pasti itu semua sudah ada di rumah teman-teman semua. Yang pasti teman tidak perlu ribet. Tapi sebelumnya, sebelum saya membahas apa yang akan saya sampaikan ini, saya harus minta satu syarat buat teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan bisnis ini, teman-teman harus memiliki yang namanya tebal muka dan tebal telinga. Ya, masalahnya ini, ketika teman-teman akan melakukan ini, pasti akan banyak dengaran ocehan-ocehan tetangga teman yang tidak suka atau orang yang sirik yang akan menyampaikannya baik secara langsung ataupun di belakang teman-teman semua. Kita lanjut aja ya teman-teman ya, buat ide bisnis pertama sekali yang akan saya sampaikan buat teman-teman semua yang bisa teman-teman lakukan di rumah kalian itu adalah bisnis sewa menyewa. Yang pasti bukan sewa rumah ya, yang memerlukan modal yang sangat besar, tapi ini modalnya sangat kecil yang pasti teman-teman semua pasti memilikinya di rumah. Yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah bisnis sewa paket atau sewa wifi. Jadi buat kita yang udah punya wifi di rumah yang paketnya unlimited, sangat disayangkan kalau itu tidak dijadikan sebagai sumber penghasilan tambahan buat kita sendiri. Soalnya tidak semua orang memiliki paket penuh. Kalau kebanyakan pada anak-anak muda memiliki paket hanya dipakai 1 atau 2 hari yang lebihnya dengan harga 20 sampai 25 ribu. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki paket unlimited dalam 1 bulan, teman-teman semua bisa itu disewakan kepada mereka. Misalnya contohnya sewa harian ya. Kalau sewa harian biasanya bisa dikasih di antara harga 5 sampai 10 ribu dengan tetapan itu 24 jam ya. Atau misalnya teman-teman juga bisa menyewakan ke tetangganya untuk ngambil sewa bulanan unlimited. Misalnya di harga sampai teman-teman bisa mematok harganya di angka sekitar 60.000 sampai 90.000 kalau teman-teman mau ya. Bayangkan aja ya teman-teman, kalian hanya punya paket wifi unlimited, kalian hanya bayar membelinya 300.000 per bulan ya. Dengan teman-teman bisa menyewakan ini kepada tetangga teman-teman semua dengan harga 50.000 atau sekitar 90.000 dalam 1 bulan. Jika teman-teman semua memiliki 10 orang tetangga, berarti teman-teman sudah memiliki penghasilan sekitar 500 atau 900.000 rupiah per bulannya. Ya dihitung-hitung daripada teman-teman bayar paketnya sendiri, mending disewakan buat yang lain. Atau misalnya buat anak-anak nongkrong yang pakai harian, misalnya di angka 5.000 1 hari ya. Kalau misalnya 1 hari itu ada yang nyewanya sekitar 10 orang, berarti teman-teman udah punya di angka pendapatan teman-teman itu udah ada punya di angka 50.000 1 hari, dan dikali dalam 1 bulan berarti dari bisnis sewa wifi ini kita sudah memiliki pendapatan sekitar 1.500.000 rupiah per bulannya, dan modal teman-teman hanya 300.000, berarti ada untung dong 1.200.000. Ya kalau misalnya teman-teman tidak cukup dengan uang 1.200.000, kita pasang 3 wifi. Pasti dong misalnya kayak anak-anak, daripada mereka beli paket 120.000 32 GB unlimited dalam 1 bulan, ya mending dia sewa kan di angka 90.000 atau 70.000 atau di mana angka teman-teman suka. Dan saya pribadi pun kalau misalnya waktu saya lagi beraktivitas di pasar, daripada saya pakai wifi sendiri dan tetangga saya punya wifi unlimited, mending saya sewa di situ. Kalau saya nyewa dulu ngambil per bulannya di angka 30.000 dalam 1 hari. Dan
Dan 30.000 itu satu toko itu, satu gang itu sekitar 15 toko, rata-rata mereka pakai wifi di sana. Bayar 30.000 mereka udah dapat wifi gratis yang diambil secara bulanan. 30.000 kali 530 orang berarti udah punya 15 orang dikali 30.000 kan lumayan 450.000, dan orang punya tokonya dapat untung sedikit dan paketnya ada yang bayarin. Gimana? Cocok nggak teman-teman? Terus yang kedua, misalnya teman-teman sahabat bisnis saya ini tinggal di lokasi yang banyak anak kos atau anak kampus. Jika kalian punya kendaraan stok sepeda motor yang nganggur di rumah, kalian bisa sewakan ke anak-anak kos tersebut. Soalnya kalau misalnya mereka naik Gojek atau nge-Grab, satu kali dia transportasi itu bisa kena 30.000 sampai 70.000 dalam satu kali dia beraktivitas. Mending motor yang nganggur di rumah itu disewain ke mereka. Misalnya selama satu hari termakan bisa disewain di sekitar harga 70.000 sampai 80.000 satu hari, atau mereka cuma pakai 3 jam ya kita kasih aja 30.000. Daripada motornya nganggur, mending disewain. Yang penting kita dapat uang juga kan, dapat uang tambahan ya, buat safety-nya aja ya. Paling kita minta KTP atau kartu tanda mahasiswa. Kalau misalnya uang wifi tadi ya nggak usah lah kita kasih dia username atau password, nanti kita dikejar sama orang Telkomsel minta PIN. Penting mereka kalau ada yang mau sewa wifi, sini jajan kamu, kita aktifin, kita catat aja di situ. Jadi dari dua penjelasan ini sangat membantu buat sobat bisnis saya yang ada di channel saya ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ya kalau kita hitung-hitung dapat uang cuma sekitar 1 atau 3 jutaan dalam sebulan ya, buat jajan anak atau bayar biaya listrik sama tagihan air di rumah, saya rasa itu sudah berlebih ya teman-teman ya. Jadi demikian informasi sedikit yang bisa saya sampaikan buat teman-teman saya di sini ya. Silakan di komen kalau misalnya teman-teman punya ide-ide lain.